Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdul Wahid dari Prodi PAI 6B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum yang akan saya jelaskan cuma 3, yaitu model pengembangan kurikulum sistematik, yang kedua administratif, yang ketiga grassroots. Nah, tapi sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu kurikulum dan apa itu pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum di sini adalah seperangkat rencana dan pedoman dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh guru dan sekolah. Nah, di dalam kurikulum terdapat tujuan yang ingin dicapai, materi yang akan diajarkan, cara atau metode pembelajaran, serta cara menilai hasil belajar siswa. Nah, kurikulum menjadi acuan utama agar proses belajar mengajar berjalan terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan. Nah, itu ya. Itu adalah kurikulum. Nah, untuk pengembangan kurikulum adalah proses merancang, menyusun, memperbaiki, dan menyempurnakan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu memproses, merancang, menyusun, memperbaiki, dan menyempurnakan kurikulum. Agar apa? Agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tuntunan zaman. Nah, proses ini dilakukan secara terus-menerus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga kurikulum tersebut yang digunakan selalu relevan, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu ya pengembangan kurikulum. Nah, kita langsung masuk saja ke model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum sistematik. Nah, model pengembangan kurikulum sistematik adalah suatu pendekatan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berurutan. Jadi direncana ya, terstruktur, jadi teratur, terus berurut. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang logis dan ilmiah. Lalu dalam model ini di setiap tahap pengembangan kurikulum tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, mulai dari analisis, kebutuhan, perumusan, tujuan, pemilihan materi, strategi pembelajaran, hingga evaluasi. Nah, model sistematik menekankan bahwa kurikulum harus disusun berdasarkan data dan kebutuhan nyata, baik kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, maupun tuntunan masyarakat. Nah, oleh karena itu, prosesnya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui kajian mendalam agar hasilnya benar-benar efektif dan relevan. Jadi model ini tidak sembarangan dibuat ya. Prosesnya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui kajian ya. Sebelum membuat kurikulum ini, model ini kita kaji dulu. Jadi nggak sembarangan, melalui kajian mendalam agar hasilnya benar-benar efektif dan relevan. Nah, jadi model ini juga bersifat berkelanjutan. Artinya apa? Jadi artinya setelah kurikulum ini diterapkan, akan dilakukan dulu evaluasi untuk melihat kekurangan dan kelebihan. Kemudian dilakukan perbaikan ya. Jadi enggak, artinya
diterapkan akan dilakukan evaluasi untuk melihat kekurangan kelebihan. Jadi dilihat dulu, dievaluasi, dilihat dulu kekurangannya, kelebihannya. Nah, setelah ketemu kelebihan dan kekurangannya, kemudian dilakukanlah perbaikan. Jadi dilihat dulu apakah ada kekurangan kah. Jadi ntar dievaluasi kemudian dilakukan perbaikan. Nah, dengan demikian kurikulum tersebut akan selalu mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Jadi akan selalu sempurna ya dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri model tersebut. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama dikembangkan secara terstruktur dan bertahap. Jadi dikembangkannya secara terstruktur ya dan bertahap, nggak sembarangan. Lalu yang kedua menggunakan pendekatan ilmiah dan analisis kebutuhan ya. Melalui analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi. Nah, itu ya langkah-langkah jelasnya. Jadi melalui analisis dulu, dianalisis, udah itu lalu perencanaannya, lalu pengembangan kurikulum, lalu implementasi dan evaluasi. Nah, adapun kelebihannya, apa kelebihannya? Kelebihannya itu yang pertama lebih terencana dan logis. Jadi lebih rencana ya, lebih baik lah. Lalu yang kedua hasil kurikulum lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu mudah dievaluasi dan diperbaiki. Nah, itu kelebihannya. Lalu di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Nah, kekurangannya yaitu yang pertama prosesnya cukup rumit dan memakan waktu ya. Ya, emang rumit gitu soalnya kan langkah-langkahnya itu sangat panjang ya, tadi dianalisis dulu, perencanaan, pengembangan, implementasi dan evaluasi ya. Nah, terus yang kedua membutuhkan keahlian khusus dalam perencanaan. Jadi butuh keahlian, butuh ilmuwan ya. Lalu yang ketiga kurangnya fleksibel jika terlalu kaku mengikuti prosedur. Nah, itu untuk penjelasan tentang model pengembangan kurikulum sistematik. Nah, kita lanjut ke pengembangan kurikulum yang kedua, yang model pengembangan kurikulum yang kedua yaitu administratif. Nah, model pengembangan kurikulum administratif adalah suatu pendekatan pengembangan kurikulum yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan dari pihak atasan atau pemerintah. Jadi mulai dari atasan ya, jadi dari menteri langsung turun ke bawah ya. Nah, di mana proses penyusunan kurikulum tersebut dimulai dari tingkat pusat. Jadi dari pusat dulu. Dari pusat kemudian diterapkan ke sekolah-sekolah ya. Mulai dari atas lalu ke sekolah. Jadi mulai dari pemerintah lalu ke sekolah. Nah, model ini juga bersifat top down. Apa itu top down? Top down itu artinya ide atau perencanaan dan isi kurikulum berasal dari pejabat pendidikan, ahli kurikulum atau instansi pemerintah. Sedangkan guru dan sekolah hanyalah berperan sebagai pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Jadi ya kayak tadi ya yang saya bilang. Jadi kurikulum ini itu berasal dari pemerintah. Jadi berasal dari menteri-menteri dari atas, pokoknya dari atas dibuat untuk ke sekolah. Nah, jadi guru dan sekolah itu hanyalah berperan sebagai pelaksana dan dari kurikulum tersebut ya. Jadi pemerintah membuat, guru dan sekolah hanyalah berperan untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, dalam model administratif tersebut mengembangkan kurikulum biasanya dilakukan secara formal melalui pembentukan tim khusus yang terdiri dari para ahli pendidik. Jadi nggak sembarangan ya, bukan orang ecek-ecek. Jadi bukan sembarangan orang yang membuatnya ya. Nah,
Tim ini bertugas merencana tujuan pendidikan, menentukan isi kurikulum, serta menetapkan standar pembelajaran yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik di suatu wilayah atau negara. Nah, apa sih tujuannya kurikulum ini? Model kurikulum ini tujuan utamanya dari model ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan standar pendidikan agar kualitas pendidik dapat merata. Jadi agar seragam ya, agar sama semua kurikulumnya di semua sekolah, di semua daerah sama kurikulumnya diseragamkan. Nah, dengan adanya kurikulum yang sama diharapkan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Jadi sama semuanya ya, nggak ada beda-bedanya. Nah, di balik itu ada ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Yang ke satu yaitu dikembangkan oleh pihak atasan, pemerintah, dinas pendidikan atau pimpinan lembaga. Nah, itu. Yang kedua bersifat top down, dari atas ke bawah, dari pemerintah ke sekolah, ke pendidik. Terus yang ketiga, guru berperan sebagai pelaksana bukan perancang bukan perancang. Jadi guru hanyalah melaksanakan dari atasan. Lalu struktur kurikulum sudah ditentukan secara terpusat, jadi sudah ditentukan ya dari pusatnya kayak gitu. Lalu yang terakhir prosesnya cenderung formal dan birokratif. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu kurikulum lebih seragam dan terstandar. Ya, emang kelebihannya itu seragam, kurikulum pembelajaran kita itu seragam, jadi sama semua ya. Lalu yang kedua mudah dikontrol dan dievaluasi oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu cocok untuk sistem pendidikan nasional yang luas. Nah, kekurangannya adalah kurangnya memperhatikan kebutuhan lokal atau karakter siswa. Jadi ya emang sih kurang untuk melihat ya kan pastilah orang siswa murid-murid itu atau peserta didik itu beda-beda ya, beda-beda kebutuhannya, beda-beda karakternya ya. Jadi ada yang masuk mungkin, ada yang enggak gitu. Nah, yang selanjutnya itu guru menjadi kurang kreatif ya. Jadi gurunya enggak kreatif karena guru itu cuman di sini dalam model ini guru itu cuman melaksanakan. Guru itu hanya melaksanakan ya. Jadi nggak bisa dirubah mungkin ya gitu. Terus yang ketiga, implementasi kadang tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu model pengembangan kurikulum grassroots. Apa itu pengembangan kurikulum grassroots? Nah, model pengembangan kurikulum grassroots adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang berasal dari inisiatif guru, sekolah atau pihak yang berada di lapangan tingkat bawah. Jadi kalau yang tadi mah kan dari atas ya, ini mah dari guru, sekolah atau pihak yang berada di lapangan. Jadi ini mah tingkatnya bawah, bukan dari atas. Nah, model ini bersifat bottom up, yaitu proses pengembangan dimulai dari kebutuhan nyata yang ditemukan langsung dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi ini mah guru yang merancangnya, guru yang melihat apa sih kekurangan siswa, apa sih yang bisa siswa cepat ditangkap. Nah, itu dirancang oleh guru menjadi kurikulum. Nah, dalam model ini juga guru memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena mereka yang paling memahami kondisi siswa, lingkungan belajar serta masalah yang dihadapi di kelas. Ya, sangat betul sekali ya. Pastilah guru memahami kondisi siswa, lingkungan belajar serta masalah yang dihadapi di kelas. Nah, oleh karena itu guru diberi kebebasan ya untuk apa? Untuk merancang, mengembangkan dan memodifikasi kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selain itu
di sini juga dalam model grassroots ini juga menekankan apa pada kontekstualitas dan fleksibilitas. Artinya apa? Kurikulum ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan karakteristik siswa di suatu daerah. Ya, hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Jadi harus kontekstual dan fleksibel ya. Jadi bisa kepake lah. Jadi bisa kepake sama siswa-siswa yang beda-beda gitu. Jadi sama gurunya dimodifikasi, dirancang, dilihat dari siswanya, dilihat dari lingkungan belajarnya, dilihat serta masalah yang dihadapi di kelasnya, ya. Nah, selain itu juga dalam model ini juga mendorong adanya partisipasi aktif dan kolaborasi baik antara guru maupun antara sekolah dengan masyarakat ya. Jadi harus ada berpartisipasi aktif dan kolaborasi. Jadi antar guru, murid mungkin ya, sekolah dengan masyarakat ya harus ada berkolaborasi. Biar apa? Biar relevan, biar bagus gitu ya. Biar hasilnya memuaskan. Dengan demikian kurikulum yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara teoritis tetapi juga praktis dan aplikatif. Nah, masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri dalam model ini yaitu yang pertama yaitu dikembangkan oleh guru atau sekolah. Ya, ciri-cirinya itu dikembangkan dari guru atau dari sekolah ya. Dikembangkannya bukan dari atas tapi dari bawah. Nah, lalu bersifat bottom up, dari bawah ke atas ya, dari guru ke atas, dari sekolah, berawal dari sekolah. Nah, terus yang ketiga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan. Lalu selanjutnya guru berperan aktif sebagai pengembangan kurikulum. Yang terakhir lebih fleksibel dan kontekstual. Nah, kelebihannya apa? Pasti ada kelebihannya. Kelebihannya itu relevan dengan kondisi nyata siswa ya, sangat lebih relevan dengan kondisi nyata siswa ya. Nah, yang selanjutnya itu mendorong kreativitas guru. Ya, yang ketiga pembelajaran lebih bermakna dan sesuai kebutuhan. Nah, kekurangannya apa? Kurikulum ini bisa tidak seragam antar sekolah. Ya, itu kekurangannya. Jadi tidak sama dengan sekolah-sekolah lain. Karena apa? Karena kan ini dirancang dengan guru tersendiri, sekolah tersendiri gitu. Nah, terus membutuhkan guru yang kompeten dan kreatif. Jadi itu ya, guru harus mempunyai guru yang kreatif dan kompeten ya. Terus yang terakhir sulit dikontrol secara nasional. Nah, mungkin itu ya. Mungkin itu cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang nonton, buat teman-teman ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.